Kalau kadang nyontok nanya nih, misalnya kita diundang presiden atau menteri, gue saat diundang pejabat lah. Biasa isu-isu ngopi rokokan, terus dijak jagungan presiden wae ngopi. Kita tersiksa tau, gue jagungan wae presiden. Oh tersiksa, wae ngopi kok, malah jagungan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan wae presiden itu pilih ngopi. Makanya dulu lama, tawarai kita di ulama. Naraiso kebangetan. Ibu-ibu ya naraiso. Ada raja sewan ulama. Raja ini apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi wong ulama ya darani ngendikan. Ajane rada cangkem elek. Tapi wong ulama ya. Maksudnya kanggo kowe cangkem elek ana ulama yang ngendikan. Raja iku ora takoki. Raja dia takok nih. Jenengan cok kula dadi raja ora tau dolan ngen kula. Lah terus hebatnya dadi raja. Dia keren, saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takok ngene be ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi ta'i mulkika li hadhi syarba. Akunta tu'tihi li hadhi syarba. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air, kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadhi syarab. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku yang betul orang minum glogak. Makanya gue rasa gede ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia itu ditetir mahbub. Nah ditetir mahbub dia salah itu nanti membuat faula ika ibadillah sayyi'atihim hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, seorang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran mbek dulur minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di negara ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi saya ya minggat. Loh iya kan dia tidak cocok sama komunitas Keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian sing kurang ngotot ngelawan apa Belanda. Ini ra cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga ra tindak minggat. It abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus. Abako itu tidak apa minggat? Minggat pangeran istilahnya it abako. Abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran. Nglakoni barang haram itu dilindungi pangeran. Justru ngetokno kramate, ngetokno mukjizat. Wong kecemplung segara diuntal iwak ijek uga. Wong dekne Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok. Gusti kula nak mati nak kecepet. Niku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Wong cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus salat santai. Ning terus santai salat ya wiridan. Mbok tasbih ora ora. Wong nek nggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono nggo tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krana wedi bid'ah, mergo ora ana tokone wong ning kene. Ning Pak. Mau tasbih, ya semua ante. Mulane sak pinter-pintere malaikat itu tetep ana raisanane. Malaikat itu raisona, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas itu rapati krungu. Mulane malaikat itu ora repot. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Seorang lagi dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Lah malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lamat-lamat. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau anggar gemeresek sinyal itu serapati roh. Ya malaikat tetap ra pengiran, dimana tetap malaikat itu enggak. Dari pengiran iku kawulaku Yunus, sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus tak kau pengiran, ndak kok tetap jenengan kei keramat iso wiridan ning jero. Mergo kekasihku. Lha iku menginspirasi saya tadi Zainal Abidin buat al sayyiati mana. Dal donga iku tak waca suwi. Lan kira oleh niru.
Aku bulat cek keramat, kayak bulat ya takut balawong. Kau wajal sayyiati man ahbab. Tenan gitu. Ya wiridan san. Justru ketok keramat itu mergo bar minggat. Padahal disalahno pangeran. Minggat itu disalahno pangeran, tapi dadi keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pangeran donga. Wis diwarai donga terus dene maca tasbih. Terus dawuh pangeran falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Suwante. Bareng bar salah kabeh malah pangeran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pangeran justru setelah salah. Itu pangeran. Justru jadi pilihane pangeran justru setelah salah. Pak Kali Jogo, itu ditekdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kali Jogo tahu sowan nggo gula. Ora tahu, ora tahu salam tempel Sunan. Kenalan pertama mergo dekne ape begal. Mboten Kali Jogo iku kenal Sunan Bonang pertama mergo ape begal. Sunan Bonang. Tapi takdirnya malah dadi wali. Tapi rasa jajal. Kayak jajal garang kiai malah ya jadi kualat selawase. Enggak, maksudnya ada banyak cerita, satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mergo Allah itu kabeh ning dunya dhisik catetan. Apa dhisik catetan. Mari kita mau al hasanati ya hasanat wa al sayyiati man. Tapi iki ra jajal cerita. Ya kok ora nambahmu. Kok nambahmu ora dijaga. Cuma ini kalau cerita, ben sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Tidak. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi berkah kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, besok keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon faqadu alfi ra gelem minggat. Bareng minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat perjuangan. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi barokah bumi itu. Mau tengok-tengok ning omah sampe njuk pijet santrine malah. Ono kemajuan. Wis kok ngongkoni santri mau ngegeng tok. Dua kok ning daerah terbelakang ben rasane kok. Juang ra diceluk Gus. Mulane ora sampo nek napa wa al sayyiati. Mulane lha niki terkait ayat iki. Mulane Allah cek dawuh falaula izja'hum ba'una tadarru. Jadi sebenarnya Allah iku gampang wis ana azab kullah turun. Sementing ki tadarru napa? Tadarru. Gelem DPDP wis ngono tok gak apa-apa. Jadi kan nunjukno nek Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula izja'hum ba'una tadarru. Kalau terus mungkin gue pernah putus asa nama. Rasa di lo ojo ya itu ngomong apa? Gue pengalaman, nama. Ojo tenan guyu ya malaikat. Gue itu ngomong ya orang. Kayak di godungannya wali. Ungdur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kalau nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene Gus Safi. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu fa'ala jadi fi'il madhi mudhari masdar mim ghairi mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama wong soleh-soleh. Wong soleh ku nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalahan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Seorang lagi kesalahan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Fi'il madhi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroba, napa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah berarti alat buka. Terus kiai Jawa maknane kunci. Ya kan? Sebetulnya lafaz itu diwolak-walik. Ya kan? Semuanya itu diwolak-walik tok. Fataha yaftahu fathan. Kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathu Mekah. Orang cerdas, orang ingin ke foto sebut ya Fattah. Nah,
Alat membuka terus wong maknani miftahin apa? Kunci. Nah ayatnya pangeran ya gitu. Diwolak-walik supaya orang paham. Nah kelirune wong saleh iku sok. Saleh itu enggak cukup untuk ngalim Islam. Sing cukup itu ilmu. Nabi nak ngendikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan. Saya ngaji di mana-mana begini. Misalnya saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Ruang awas kena salah pak. Neraka kena salah. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana wa in sarqa. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Iya. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nak ono lonte ditakoki isi tambah siji kira-kira jawab. Loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Iya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah takoki siji tambah siji piro? Mau jari lonte-lonte loro. Terus kemudian papat ah. Mergo nak muni loro kembar lonte. Kowe iku soleh waras to. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong soleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saiki ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Kayak 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangqala la ilaha dakhalal jannah wa in zana wa in samanane. Kebenaran absolut itu sing ngomong tau maling lah, tetep kebenaran. Lah saya ini enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nak syaratnya wong menilai kudu soleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ra tau soleh. Wong kafir gak tau soleh. Syaratnya masuk Islam kudu soleh. Terus cara mulai ini piye wong? Soleh sing kok lagi Islam. Lah iya carane soleh dimulai kok apa? Salat sih, salate wong ora maca la ilaha illallah ya ora salah dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus kita ganti. Ini jenis nusor rifus. Misalnya gini, saya akan berkali-kali terang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin kok enak mengirani bumi, wong buminya ada dulu. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tanpa Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbak. Kalau dia Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan, kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusarriful ayat. Ngono maksudnya jadi. Nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nampatain wahid pada satu garis. Ya mergo ilmunya mau sitok boleh. Itu enggak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusarriful ayat. Misalnya begini. Sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak kecelok gede lah, di 200.000 perasaan kuatnya banget. Kenapa? Mereka aku dulu bojoku mangan kok sak piring. Nak mangani sak pintal ngono aku urung gede akeh, mangani sak piring. Nah sedina rong piring kan murah, Bos. Anakku telu ya mangane do sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku ya mangan sak. Kecuali mangane sak ndekan sak pintal ya butuh uang. Itu satu, cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk ijek urip ta ora. Iso wae sesuk mati. Kan kaanaka tamu tuh ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhirnya seneng? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepengin duit akhir itu.
Bayangno sesuk mati, bayangno nak tambah akeh tambah bisa. Terus delok fakta nyatane anak sak piring warak. Nah, dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian hujah. Paham sekian metode. Iku nusarriful. Kayak aku misalnya. Aku memang mati ora wedi, Gus. Ora krana ngrasa mesti swarga ora, tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rute ngene iki iso guyu. Donya rute ngene kula iso guyu iso seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Donya rute ngene kula iso seneng. Teng akhirat masih ono mungkar nakir kula tetep iso seneng. Oh, mungkar nakir jek ngeri ning donya. Kena ning donya wong ra seneng kowe iku wis dipenjara, dicekel, dimaki-maki. Mungkar nakir itu prosedur. Apa meneh tes-tesane kene wis ora bocorane kan. Semua tes-tesan mungkar nakir kan kene wis ora bocoran. Marbuka manabuka. Bangkune ra lulus ngono. Malah ana kiai sing mlete gitu Gus. Aku supaya takoki mangkar marbuka. Aku sing dakwah. Marahi pangeran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung. Nih gini kitab para wali, Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya. Saurip biro itu melang tauhid, kowe malah ora tau. Takok ya apa? Marah juga. Terus ada wali yang dari muka akhir udah mau, nak sing jenis ini ojo takoki. Ya menawa ke mlebu jenis iku sing nggawa jalanan ngalor. Kan kalau nurate ditakoki guru, ya rada kriminal guru iku rada. Niki tapi kisah nyata. Ditakoki, Gus, hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh. Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar, sudah ditangkap polisi kan. Ana guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mungkar nakire dibocor kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mungkar nakire dibocor kiai oleh. Mana terima ujian. Wah, yo kacau negara wan. Yo beda. Nasional itu barang dunia. Pangeran itu hanya api antara. Malah nak darani pangeran api antara. Mulane nak darani pangeran api aja dengan sekian con. Lu ujian kok dibocor api-api pangeran. Lu ujian kok oleh di sing bocorno masif. Lha mubalik wis kegiatane bocor iku. Terstruktur. Ora lulus biang pune. Buang ngeten ora lulus. Saking apiane pikiran ora ujian kok di bocor. Lah iya, mulane kula barang anggere maca hadis Miftahul Jannah lho saking apiane pangeran. Lha wong kuncine swarga ki didudono ya iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lah opo? Mestine kemungkinane wong Islam mlebu swarga mergo roh kuncine. Aku ora roh kunci neraka anti sik ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Jadi aku nak maca hadis suci apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Lu kunci kok ditutup. Lan ana wong Islam orang bus warga kunci nemen nek. Kunci didudolno, ujiane dibocor. Ora ngapa. Ya ora sambun rokok ya. Siap. Lah iku jenenge nusariful ayat. Dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh. Mulane nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan ko fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uful. Dadi iku jenenge tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Lho kula kadang nyontokno ngene iki. Misale iki diundang presiden atau menteri, wis sak diundang pejabat lah. Biasa isu-isu ngopi rokokan, terus dijak jagungan presiden wae ngopi. Kita tersiksa tau. Kowe jagungan wae presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok malah jagungan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan wae presiden itu mbok pilih ngopi.
Makanya dulu ulama, tawarai kita jadi ulama. Naraiso kebangetan. Ibu-ibu ya naraiso. Ada raja sewan ulama. Raja ini apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi wong ulama ya darani ngendikan. Ajane rada cangkem elek. Tapi wong ulama ya. Maksudnya kanggo kowe cangkem elek ana ulama yang ngendikan. Raja iku ora takoki. Raja dia takok ngene. Jenengan jek kula dadi raja ora tau dolan ngen kula. Lah terus hebatnya dadi raja. Dia keren, saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takok ngene be ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi ta'i mulkika li hadhihi syarba akunta tu'tihi li hadhihi syarba. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air, kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadisar. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku betul orang minum glogak. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu dia atur sedemikian rupa. Kira saya buat obat saya gitu. Itu jadi nusar rifle. Mesti latih ngono terus. Mulane kira di dhuwit sing tenang mergo dilatih. Karena orang tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mantik man kayak aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Iku mau ndek ora oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti ndek milih iso ngombe daripada ora iso apa memberikan apa jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno iku andai kan orang kafir punya segalanya. Mafil ardin apa? Jami'an taftadu bihi min su'il adabi yaumal qiyamah. Jadi bayangannya gitu. Nah, nek sira ndek dhuwit Gus, Imam Buya nyata. Wong ora ndek dhuwit, bojo megat terus ruwet. Bojo megat itu dirafak Gus. Jadi Imam Ghazali nek kira ndek dhuwit sak desa gedeng kowe, sak negara gedeng kowe iki maro kuburan. Maro kuburan terus pidato ya, kan pidato. Nah, iki oleh pidato harus pidato. Kan kowe ngrasa ndek nikmat, carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melafadzkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Berarti padahal kamu sekarang masih ning dunya, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu sugih tak kira? Sugih. Tapi aja terus stres. Kuatir. Kebablasan ra iso mulai. Terus pidato ning kuburan. Maksudnya iku nglatih syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Nah, itu jenis nusar rifle. Ya, jadi untuk mentertawakan dunia itu dulu. Ya kalau tenang guys, agar isu-isu ngopi itu cek seneng ya. Gak ada isu ulama malah lucu meneh, parah meneh. Kulo niku wis parahnya ulama di sini. Iku ora isu Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak mulai. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Balik nanti kena tidur orang atau sewu, carane seneng siji bojomu mangan ya sak. Jadi ulama dhisik Gus nak mangan, kula roh dhewe. Kula maca teng Ihya. Ana mangan niku kurma ping pindho. Barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wis warak. Ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak obeni sak gelas wis glegeken wis warak. Jadi
Ora koyo mangan wong kacau. Mulane ra wali-wali. Aku yo subhanallah. Sakit diterangi. Terus nota. Ungdur kaifa nusariful ayati tsummahum yastifun. Kul ngucap sira Muhammad lahum marang akeh aro'aita. Maringi kabar sira kabeh atakum pomo teka kumu sira kabeh azab apa siksane obadatan kelawan spontan. Au jarutan utawa kelawan terang-terangan lailan ing dalem tubine ana haron utawa turino. Halilakon utawa ora rusak sapa ilal kaum zalimun kecuali kaum sing zalim il kafir. Dadi ana azab mesti sing rusak wong zalim. Lah umpama wong saleh cara zahir rusak tetap dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena summa yub'atsu ala niyatim dawe Nabi misalnya ana gempa, ana likuifaksi kok wong saleh kena. Wong saleh kena nyun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan tidur kan mati soleh. Ya sudah matinya syahid lah, yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya nggak masalah kalau secara fisik sama itu nggak masalah. Nabi kan pernah ditanya nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah ya ada. Lalu apa ya kena adab itu ya mungkin kena nggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh. Misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia. Yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriotik, kan otomatis meskipun sama-sama mati ya Pak? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status apa? Status. Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia, niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran, maka niat kamu dihitung niat murid-murid agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi niat kamu ingin mapan, murid duit pembantu akeh, duit pabrik akeh, ya nanti pangeran pabrik. Karena itu niat kamu. Kan famangkanat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya di dunia isi buah imra'atin yang kifa fa hijratu ila ma hajar. Jadi nanti di akhirat nih masar tiga istar. Misalnya ada urip, wong urip kok kepinginnya mapan. Mapan kepengin sugih. Bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitiakno kon fasilitasi kepengin sugih. Lah itu nanti di ning kene ono gedung atau pabrik itu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya. Tapi kalau kamu niatnya urip itu murid-murid agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Jadi jenis fafirru ilallah. Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allahu Somad, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau buatan nanti kepen mapan. Innalillah. Karena kalau kepen mapan ronde kepen mapan. Wong komunis ya kepengen koruptor nganti diruangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa? Kau jalanan ngalor ngidul nak niatem sing ngono. Tetap niat kita murid-murid agama isa-isan ya mau nggak jalan segayanya orang alim gak masalah. Yo kita urip agamane pangeran nah gue komik kan yo repot. Ora usah ana sing gostok ora paham kok gawa selah mata sababi komen bahwa menhum ngono momendas minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara zahir itu napa ki masuk rusak. Karena kata Nabi dawe Nabi yupasu alan yatim. Jadi gak apa misalnya ada likuifaksi kok ada orang soleh apa? Kena. Ini nanti disestatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi. Mesti wong soleh misalnya turu kan turu istirahat ben sesuk iso subuh. Itu andekan kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh gitu. Kalimat itu kan ada semua. Saya ulang lagi, misalnya ada orang soleh mau tidur, mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh amar gawe saiki anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra soleh turu ben sesuk iso zina meneh. Kan begitu terus. Turu ben sesuk iso ubyuk meneh, iso dugem meneh. Ya itu, dan itu semuanya terekam. Ya itu yang jadi status. Meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi. Maka kata Nabi suatu saat akhir zaman ada azab. Terus sahabat tanya, lalu gimana orang-orang soleh? Ya tetap sebagian kena, tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing. Dan ini kan nanti terekam semua kan, semua kalimat ini kan oh jelas orang soleh itu turu besok iso subuh. Bahkan ketika setengah apa tadi iso turu kan milih turu demi mempertahankan meskipun akhirnya ya kebablasan. Soleh-soleh amatir tuh kan. Bukan pakai durian. Terus
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa ma nursilul ora nugasno ingsun, ora ngutus ingsun al mursalina ing pira-pira rusul sing diutus illa mubasysyirina. Kecuali ngekei berita gembira kabeh. Misalnya man ing wong amanah kang iman sapa man bil jannati lan swarga. Pokoke anut kula mawon iki. Jadi tafsir itu tidak mengikat. Semuanya itu ba'dul amsilah, hanya sebagian apa contoh. Jadi Qur'annya hanya bilang Rasul tak utus ngasih berita gembira, titik sudah. Kemudian mufassir bilang man amanah bil jannah, termasuk hanya contoh. Karena hakikatnya berita gembira itu bisa siapa saja yang maksiat asal masih punya nyawa masih boleh tobat, itu ya berita apa? Gembira. Amal sidik diwales 10 ya berita apa? Gembira. Amal elek ditulis sitok ya berita apa? Gembira. Ora pati ngalim payu ya berita gembira. Ora pati lanya kecelok hafid ya gembira. Nak lomba menang untuk umroh ya berita gembira. Tapi ono hisabe.